Jadi kan di media sosial kan sempat viral tuh bahwa katanya korban udah damai di Polres Jaksel. Lalu mungkin boleh dilurusin Bang, apakah perdamaian itu terjadi atau gimana? Mengenai perdamaian, di Polres Jakarta Selatan tidak pernah terjadi perdamaian. Di Polres Jakarta Selatan kami datang jam 11.30 malam, kami konsultasi dengan penyidik piket. Setelah kami konsultasi dengan penyidik piket, lalu penyidik piket melihat ada unsur pidananya, laporan polisi dibuat, lalu kami pergi ke rumah sakit bareng dengan penyidik piket untuk visum. Jadi tidak pernah ada terjadi perdamaian di Polres Jakarta Selatan. Perdamaian yang dimaksud mungkin adalah perdamaian sewaktu klien kami si Rizky itu sendirian melaporkan ke Polda Metro. Nah, yang di Polda Metro itulah yang dia ketemu sama beberapa orang, lalu kemudian dia merasa terintimidasi, akhirnya dia terpaksa lah untuk membuat surat pernyataan perdamaian itu. Dan surat pernyataan perdamaian itu pun didikte oleh perempuan yang kita nggak tahu itu siapa. Jadi di Polres Metro Jakarta Selatan tidak pernah ada terjadi perdamaian. Kalau untuk foto viral itu Bang, yang korban sama si terduga pelaku foto sama itu apa Bang? Apa yang terjadi sama itu maksudnya? Ya kan itu kan jadi suka narasinya ke sana gitu ya. Iya. Jadi foto yang tersebar itu bukan kami juga yang menyebarkan ya Bang ya. Bukan kami juga yang menyebarkan foto itu. Nah, itulah foto yang waktu pertama kali Rizky dipaksa untuk membuat surat pernyataan perdamaian itu. Nah, kalau kita lihat dari background di belakangnya Bang, itu ada tulisannya ruang konseling. Nah, kalau saya lihat dari bentuk ruangannya ada kayu yang bergaris-garis itu di SPKT Bang. Di ruang konseling SPKT di Polda Metro. Gitu. Jadi di Polres Jakarta Selatan sama sekali nggak ketemu dengan pelaku, dan kami pun juga nggak kenal. Baru kami ketahui lah setelah LP ini jadi, baru kami ketahui. Bang, terkait duit yang 5 juta Bang yang ramai dibicarakan di medsos juga Bang, katanya itu duit buat damai itu, Bang, bisa dijelasin? Begini, kalau menurut cerita klien kami ya Bang ya, dia bilang ada 2 orang, dia dibawa dalam satu ruangan. Nah, dia ngomong, ya sudahlah, Bapak damai aja, ini kan perkaranya ringan, toh ini yang dipukul juga lebamnya juga nggak parah-parah banget katanya. Itu menurut cerita klien kami ya, yang 2 orang itu yang mengintimidasi dia. Lalu kemudian dia nanya, buat uang pengobatan gimana? Nah, si Rizky ini bingung. Dia itu mau bikin LP, bukan mau berdamai. Akhirnya dia bilang, ya terserah Bapak lah, 5 juta cukup nggak? Ya terserah Bapak lah, kata dia. Karena apa? Dia dalam kondisi yang tidak berdaya, karena niat hati dia hanya ingin bikin LP. Gitu. Berarti nggak ada kata damai ya Bang ya di kasus ini? Sejauh ini klien kami ingin meminta keadilan. Klien kami ini ingin agar keadilan yang dia minta itu bisa terrealisasi Bang. Atas penganiayaan itu klien kami ini nggak terima Bang. Gitu. Jadi kalau dibilang perdamaian itu terjadi, buktinya sudah ada. Dia sudah mencabut pernyataan dia yang sebelumnya, bahwa pernyataan perdamaian dia buat itu secara hukum itu konsekuensinya juga udah gugur Bang. Kalau kita bicara hukum ya, sudah pernyataan itu akan berlaku secara hukum kalau pernyataan itu diakui oleh yang membuat. Tapi kalau tidak diakui, maka dia tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Begitu Bang. Sama penegasan aja Bang, berarti kan tadi kan udah dibilang bahwa Rizky kan disuruh bikin atau diminta bikin surat perdamaian, berarti itu nggak jadi bikin LP ya sebenarnya di Polda ya? Di Polda tidak ada LP. LP yang ada hanya ini, di Polres Jakarta Selatan. Kami mengucapkan terima kasih. Kenapa kami harus mengucapkan terima kasih? Dari Polres Metro Jakarta Selatan responsif. Dia mau menerima laporan polisi kami, meskipun ternyata perkara itu sudah viral. Awalnya kami nggak tahu itu pelakunya siapa. Karena klien kami bilang dia tidak bisa membuat laporan di Polda Metro, lalu kami mencoba untuk membuat laporan di Polres Jakarta Selatan, alhamdulillah diterima. Itu satu. Yang kedua, belakangan kami baru mengetahui dari Polda Maluku sudah menghubungi kami, sudah menghubungi klien kami juga untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Maluku yang sudah responsif membantu klien kami mencari keadilannya. Terima kasih.